Hari ini Intan mau membahas jenderal perang yang tak terkalahkan di dinasti Tang. Selain nggak terkalahkan ya, orang ini juga humble guys. Makanya sampai sekarang itu masih dikenang orang, masih dihormati sampai sekarang. Dan selama karirnya itu dia cuman kalah sekali dalam berperang. Itu pun karena bawahannya itu nggak nurutin apa yang diperintahkan. Dia adalah Sui Renkui, yang di Indonesia lebih dikenal dengan pelafalan Hokkien yaitu Xie Jin Kui. Dacia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Atas request dari Miss L, hari ini Intan mau membahas Sui Renkui atau Xie Jin Kui. Tapi Intan pakai Sui Renkui aja ya guys ya. Soalnya Intan nggak bisa bahasa Hokkien daripada salah ucap. Okay, let's start! Jadi, Sui Renkui ini lahir di tahun 614 saat pemerintahan Kaisar Yang dari dinasti Sui. Kalau teman-teman lihat videonya Intan tentang dinasti Sui, ini nih linknya. Di description juga sudah Intan taruh ya. Intan cerita bahwa dinasti Sui itu tidak terlalu lama memerintah lalu digulingkan oleh dinasti Tang. Sui Renkui ini backgroundnya itu petani yang miskin, tapi dia tumbuh besar sebagai seorang yang cinta kepada negaranya. Sui Renkui besar di dinasti Tang. Lalu karena memang Sui Renkui ini kepengen mengabdi kepada negaranya, dia menemui Jenderal Chang Sekui dan bergabung dengan angkatan perangnya secara sukarela. Bayangin tuh guys, sudah mempertaruhkan nyawa, nggak dibayar pula, saking cintanya kepada negara. Sui Renkui ini terkenal dengan perangnya melawan Goguryeo yang sekarang namanya Korea dan Tujue Barat yang sekarang namanya adalah Turki. Intan juga pernah bahas dinasti Tang, ini ya videonya, linknya juga ada di description box. Di video dinasti Tang, Intan bilang kalau dinasti Tang itu second golden age eranya China. Yang pertama dinasti Han. Di dinasti Tang ini kerajaannya itu besar banget, negaranya itu besar banget. Korea sama Turki itu masuk ke dinasti Tang. Karena siapa? Ya karena Sui Renkui ini. Awal karir dari Sui Renkui itu saat dia berperang melawan Goguryeo bersama jenderalnya yaitu Jenderal Liu Chunang. Saat itu Jenderal Liu itu dia diserang oleh pasukan Goguryeo. Sui Renkui membantu Jenderal Liu Chunang, dia menyelamatkan nyawa Jenderal Liu Chunang dan membunuh banyak pasukan Goguryeo. Sejak saat itu Sui Renkui itu mulai dikenang. Pada tahun 645, Kaisar Taichung, kaisar kedua dinasti Tang, memerintahkan untuk menyerang Anzi. Sui Renkui dia pakai baju perang berwarna putih. Dia maju berperang dengan membawa tombak dan dua busur. Waktu itu Sui Renkui ini posisinya cuma sebagai prajurit biasa. Sui Renkui itu menunjukkan keahliannya, dia membunuh banyak pasukan Goguryeo sampai Kaisar Taichung yang melihat dari kejauhan itu tanya, siapa tahu itu yang pakai baju putih itu siapa? Oh itu Sui Renkui tuan. Setelah dinasti Tang itu membawa kemenangan, Kaisar Taichung memanggil Sui Renkui. Dia ngasih Sui Renkui itu emas, sutra dan ngasih titel jenderal. Setelah Kaisar Taichung wafat, tahta dikasihkan ke anaknya yaitu Kaisar Kaochong. Sui Renkui itu masih tetap dia sebagai jenderal kepala pasukan pengawal raja. Pada tahun 645 saat Kaisar Kaochong itu mengunjungi istana Wanyan, ada banjir badai itu melanda. Orang-orang sibuk menyelamatkan diri, tapi Sui Renkui itu mempertaruhkan nyawa. Dia menaiki gerbang istana lalu berteriak, "Weh Kaisar, bangun bangun weh!"
kaisar terbangun dan kaisar itu segera cari tempat yang tertinggi dan banjirnya itu banjir bandang yang heboh guys. Besoknya itu diketahui setelah dihitung-hitung 3.000 orang dari desa Linyo itu tewas karena banjir badai itu. Kaisar berterima kasih banget sama Swerenkwe. Wis ta Swerenkwe, kalau nggak ada kamu ya aku sekarang sudah ada di surga. Pada tahun 657, Jenderal Su Tingfang ditugasi untuk menyerang Turki Barat yang dipimpin oleh Asinahelu. Swerenkwe itu ngasih saran untuk ngebebasin suku Nisu. Jadi gini guys, suku Nisu itu pernah nyerang dinasti Tang. Karena kalah ya suku Nisu itu dipenjara. Tapi suku Nisu itu dia itu menyerang dinasti Tang itu mestinya dia tidak mau, tapi ya itu di luar kemampuannya. Dia disuruh sama si Asinahelu itu. Anak dan istrinya itu ditangkap sama Asinahelu. Jadi mau nggak mau suku Nisu itu nyerang dinasti Tang. Swerenkwe ngasih saran, bebasin aja itu suku Nisu. Ajak dia bergabung supaya kita lebih kuat. Saran ini disetujui oleh kaisar dan suku Nisu pun itu bertindak sesuai ekspektasi dari Swerenkwe. Suku Nisu mau bergabung dengan pasukan dinasti Tang menyerang Asinahelu. Asinahelu akhirnya kalah. Sesudah itu di tahun yang sama, Swerenkwe ditugaskan menjadi jenderal pendamping bagi Jenderal Cheng Mingchen untuk menyerang Goguryeo lagi dan menang guys. Sejak saat itu, kemenangan demi kemenangan itu terus diraih. Swerenkwe dan timnya berhasil menaklukkan kota Jifeng, mengalahkan Jenderal Goguryeo Dubangnu. Di tahun 659 berhasil menaklukkan Jenderal Wen Shunmen dan menangkap pimpinan suku Khitan, sehingga Swerenkwe ini dianugerahi titel Baron Hedong. Pada tahun 661, kepala suku Weke Yaoloke Bisudu dia pengen memisahkan diri dari dinasti Tang. Bisudu bekerja sama dengan suku Tongluo dan Pugo untuk menyerang dinasti Tang. Kaisar memerintahkan Jenderal Cheng Rentai sebagai kepala ekspedisi untuk membereskan masalah ini, dan Kaisar mengutus Swerenkwe dan Liu Shenli sebagai pendampingnya. Suku Weke mengeluarkan 10 petarung andalan mereka, dan itu semua cuman diladeni sama Swerenkwe seorang diri. 3 diantaranya tewas karena 3 anak panah dari Swerenkwe. Jadi Swerenkwe itu saat membidik itu tidak ada yang luput. 3-3-nya langsung membuat petarungnya suku Weke itu tewas. Habis itu yang lainnya dilayani semua sama Swerenkwe. Dan mereka kewalahan loh meskipun mereka itu bersepuluh. Sampai akhirnya suku Weke ini menyerah. Tapi Swerenkwe itu nggak mengampuni mereka, malah dibunuh semua. Jadi meskipun Swerenkwe ini pulang dengan membawa kemenangan, Swerenkwe ini ditahan. Swerenkwe ini dihukum sama pemerintah karena dia membunuh musuh yang sudah menyerah. Itu hukumnya di penjara. Tapi sama kaisar langsung dibebaskan. Bebaskan itu Swerenkwe dibebaskan aja. Soalnya jasa Swerenkwe dibanding dengan kejahatannya itu nggak seimbang. Sudahlah bebasin aja tuh Swerenkwe. Enak guys, sudah ngambil hatinya kaisar itu enak. Soalnya kaisar itu kalau ngomong itu ya hukumnya itu wajib. Sudah nggak bisa dibantah-bantah lagi. Swerenkwe menang terus di tiap pertempuran dan berhasil menaklukkan 40 kota di wilayah timur laut Goguryeo sampai akhirnya Pyongyang jatuh di tahun 668. Pyongyang jatuh, tamatlah riwayat Goguryeo. Swerenkwe diangkat sebagai jenderal pelindung Pyongyang. Selama memimpin, Swerenkwe itu disukai sama rakyat. Dia bijaksana, mungkin karena memang backgroundnya dia petani miskin ya guys ya. Makanya dia lebih humble. Dia juga memerintah dengan baik. Seperti Intan bilang di awal tadi, ada satu cacat di karirnya Swerenkwe. Swerenkwe ini menang perang terus, kecuali yang satu ini.
Di tahun 670, Tibet menyerang salah satu daerah dari dinasti Tang, yaitu Anxi, dengan 400.000 tentara. Kaisar memerintahkan Swerenkwe untuk membereskan masalah itu, dan Kaisar mengutus Asina Tauchen dan Kuo Taifeng untuk menjadi pendamping Swerenkwe. Kuo Taifeng ini batin guys, dia merasa loh aku ini pangkatku ini sama loh sama Swerenkwe, kok sekarang aku jadi bawahannya Swerenkwe. Swerenkwe awalnya siasatnya dia itu menyuruh Kuo Taifeng menunggu di belakang danau Qinghai bersama perbekalan pasukan. Begitu Swerenkwe dan pasukannya sudah ada di posisi aman, Swerenkwe itu bakal ngasih tanda ke Kuo Taifeng untuk maju. Tapi Kuo Taifeng nggak mau nuruti rencananya Swerenkwe. Begitu Swerenkwe berangkat, Kuo Taifeng tanpa menunggu aba-aba dari Swerenkwe, dia maju. Dan ini menyebabkan kefatalan. Pasukan Kuo hancur. Dan semua pasukan dinasti Tang hampir tersapu bersih kena pasukan Tibet. Karena kesalahan yang fatal ini menyebabkan Swerenkwe, Asina Tauchen, dan Kuo Taifeng itu dipenjara. Pada tahun 675, Swerenkwe diasingkan ke prefektur Xiang. Di tahun 681, lagi-lagi Kaisar membebaskan Swerenkwe. Karena ya gimana lagi, Swerenkwe ini punya kemampuan dan gak ada. Nyari orang kayak Swerenkwe ini susah. Ya udah, akhirnya Kaisar ngebebasin Swerenkwe dan diangkat lagi menjadi jenderal. Pada tahun 682, Tuzue atau Turki, sekarang yang namanya Turki itu berulah lagi. Dia mau lepas dari dinasti Tang. Kaisar memerintahkan Swerenkwe untuk membereskannya. Begitu tahu bahwa yang memimpin ekspedisi ini adalah Swerenkwe, orang-orang Tuzue ini dia merasa ketakutan, dia bergetar dan akhirnya ya kalah. Swerenkwe menang lagi meskipun usianya sudah tua. Swerenkwe wafat pada tahun 683 karena sakit. Dan beberapa keturunannya Swerenkwe ini dia juga sangat mencintai negaranya dan menjadi jenderal-jenderal di kekaisaran sana. Swerenkwe ini orangnya ngehit banget guys, dan sampai sekarang Swerenkwe itu sering dijadikan topik utama di opera-opera. Bahkan Swerenkwe ini menjadi legenda dan banyak cerita yang dikaitkan dengan Swerenkwe ini. Sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Swerenkwe, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.